Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Asfian, angkatan ke-20, kelompok 4, Jabatan Pelaksana Terampil Peranata Komputer, Unit Kerja Museum Lambung Mangkurat. Nama tutor Umam Arifin SKM MKes. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart government dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN ialah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalitas yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM bertalenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia. Literasi digital ialah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Perilakunya ialah kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, aman menggunakan media digital atau digital safety. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tahapan analisis isu. Yang pertama, menentukan isu terkait tupoksi peranata komputer. Yang kedua, gambaran kondisi saat ini. Yang ketiga, analisis dampak isu jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Isu yang diangkat adalah kurang optimalnya pemanfaatan media digital untuk publikasi kepada masyarakat tentang Museum Lambung Mangkurat. Gambaran kondisi saat ini, Museum Lambung Mangkurat belum memiliki website untuk penyebaran informasinya, yang mana di zaman sekarang memiliki sebuah website merupakan sebuah keharusan, apalagi untuk sebuah instansi. Tanpa adanya web profile instansi, masyarakat akan merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi seperti visi misi, koleksi-koleksi yang dipamerkan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh museum. Sejauh ini, Museum Lambung Mangkurat menggunakan hanya Instagram dan YouTube untuk kegiatan publikasinya. Dampak itu jika tidak diselesaikan, yang pertama, masyarakat akan mengalami kesulitan mendapatkan informasi mengenai koleksi-koleksi yang ada di museum. Informasi yang dimaksud berupa seperti sejarah perang Banjar, pakaian adat Banjar, dan kebudayaan Banjar. Padahal masyarakat harusnya mengenal akan sejarah dan kebudayaan mereka sendiri. Kemudian masyarakat tidak mengetahui visi dan misi dari Museum Lambung Mangkurat. Lalu masyarakat kekurangan informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Gagasan kreatif untuk isu tersebut, yang pertama ialah merancang tampilan website yang menarik, kemudian berkonsultasi dengan rekan-rekan pamong budaya terkait koleksi museum yang kiranya dapat menarik jika dipamerkan di media digital. Yang ketiga, menambah beberapa akun sosial media untuk Museum Lambung Mangkurat seperti TikTok dan Facebook untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Jika ada kegiatan lomba, bisa mewajibkan peserta lomba untuk mengikuti sosial media museum terlebih dahulu sebagai syarat untuk mengikuti lomba. Tujuannya ialah agar pengikut museum di sosial media bertambah. Dan yang terakhir, secara berkala membuka sosial media dan memeriksa jika ada pertanyaan, kritik atau saran dari masyarakat di kolom komentar atau pesan masuk. Para pihak yang terlibat, yang pertama ialah tentu saja staf Peranata Komputer, dan yang kedua adalah staf pamong budaya. Hasil yang diharapkan
Yang pertama, meningkatnya minat masyarakat agar berkunjung ke museum setelah melihat ragam kegiatan yang diadakan oleh museum di media digital, seperti pameran, lomba, kemudian ada kegiatan museum masuk sekolah, dan kegiatan-kegiatan museum lainnya. Kemudian yang kedua, bertambahnya wawasan kebangsaan dan kebudayaan masyarakat melalui konten-konten yang disuguhkan di media digital. Dan yang terakhir adalah agar tidak terjadinya disinformasi atau hoax mengenai Museum Lambung Mangkurat. Implementasi nilai berakhlak terhadap penyelesaian isu. Yang pertama ialah berorientasi pelayanan, yang mana memberikan pelayanan berupa akses informasi kepada masyarakat secara digital. Kemudian akuntabel, masyarakat bisa melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Museum Lambung Mangkurat dan menilai apakah museum sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Kemudian ada nilai adaptif, yang mana melakukan inovasi secara digital demi penyebaran informasi dan pengetahuan wawasan tentang kebangsaan dan kebudayaan daerah. Dan yang terakhir, ada nilai kolaboratif, di mana staf Pranata Komputer dan staf Pamong Budaya saling bekerja sama dalam memberikan informasi serta konten yang menarik bagi masyarakat pada media digital. Berikut adalah presentasi saya. Kalau khilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.